Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Zona Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas eksplorasi 2.5, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, dari halaman 55 sampai dengan halaman 57. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Karina mencatat 3 resep kue tradisional dari nenek dan hendak membuatnya di akhir pekan nanti. Berikut resep ketiga kue tersebut. Di tabel ini adalah resep untuk membuat 3 kue: kue Nagasari, kue talam, dan kue serabi. Karina perlu berbelanja tepung beras, gula pasir, dan santan. Sebelum pergi ke pasar, Karina menghitung kebutuhan bahan tersebut untuk ketiga resepnya. Soal nomor 1A, tuliskan dalam operasi matematika banyak tepung beras yang dibutuhkan. Kemudian hitunglah kebutuhan tepung beras tersebut. Jadi teman-teman, tinggal kita jumlahkan semua tepung berasnya. 1 3/4 ditambah 2 1/3 ditambah 1/2. Teman-teman, untuk bilangan pokok 1 dan 2 ini teman-teman kita kelompokkan. Sekarang kita jumlahkan untuk pecahannya. Perhatikan teman-teman, karena penyebut 4, 3, dan 2 ini belum sama, kita cari KPK-nya teman-teman. KPK dari 4, 3, dan 2 itu adalah 12. 12 kita bagi 4 itu 3. Lalu 3 kita kali dengan 3 itu 9 teman-teman. 12 kita bagi 3 itu 4. Lalu 4 kita kali dengan 1 itu adalah 4. 12 kita bagi 2 itu 6. 6 kita kali 1 itu 6. 1 tambah 2 itu 3 teman-teman. 9 kita tambah dengan 4 itu 13. 13 tambah 6 itu 19. Jadi 19/12. Nah teman-teman, 19/12 ini kita ubah ke pecahan campuran. 19 kita bagi 12 ini 1 teman-teman. Angka 1 ini kita taruh di depan jadi bilangan pokok. Kemudian teman-teman, 1 kita kali dengan 12 itu 12. 19 kita kurangi dengan 12, sisanya 7. Sisa 7 ini teman-teman kita taruh di atas sebagai pembilang. Penyebutnya tetap 12. Bentuk pecahan campuran dari 19/12 adalah 17/12. 3 kita tambah 1 itu 4 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 47/12. Jadi tepung beras yang dibutuhkan untuk membuat kue Nagasari, kue talam, dan kue serabi itu adalah 47/12 cangkir. Sekarang kita lanjut yang B. Tuliskan dalam operasi matematika banyak gula pasir yang dibutuhkan. Kemudian hitunglah kebutuhan gula pasir tersebut. Nah teman-teman, perhatikan lagi tabel resepnya. Di kue Nagasari, gula pasir yang dibutuhkan adalah 8 1/2 sendok makan. Kemudian di kue talam itu adalah 6 1/2 sendok makan. Di kue serabi itu adalah 2 sendok makan. Jadi teman-teman, tinggal kita jumlahkan 8 1/2 ditambah 6 1/2 ditambah 2. Kita kelompokkan bilangan pokoknya teman-teman. 8 ditambah 6 itu adalah 14. 14 ditambah 2 itu adalah 16 teman-teman. Kemudian 1/2 ditambah 1/2 teman-teman. Ini bisa langsung kita jumlahkan karena penyebutnya sama-sama 2. 1 ditambah 1 itu 2 teman-teman. 2 dibagi 2 itu 1. 16 ditambah 1 itu 17. Jadi total gula pasir yang dibutuhkan untuk ketiga kue tersebut adalah 17 sendok makan. Sekarang kita lanjut yang 1C teman-teman. Tuliskan dalam operasi matematika banyak santan yang dibutuhkan. Kemudian hitunglah kebutuhan santan tersebut. Nah teman-teman, perhatikan lagi tabel resepnya. Di kue Nagasari, santan yang dibutuhkan adalah 3 1/2 cangkir. Kemudian di kue talam itu 2 3/4 cangkir.
Di kue surabi itu ada 1/2 cangkir. Jadi teman-teman, seperti biasa kita kelompokkan bilangan pokoknya dan bilangan pecahannya. Sekarang teman-teman perhatikan untuk bagian pecahannya. Penyebutnya 2, 4, dan 2 ini belum sama. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. 4 kita bagi dengan 2 itu 2. 2 kita kali dengan 1 itu 2. 4 kita bagi 4 itu 1 teman-teman. 1 kita kali 3 itu 3. 4 kita bagi dengan 2 itu 2. Lalu 2 kita kali 1 itu 2. 3 tambah 2 itu 5 teman-teman. 5 tambah 1 itu 6. 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 2 itu 7. Jadi 7/4 teman-teman. Teman-teman perhatikan 7/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 7 kita bagi dengan 4 itu 1. 1 ini kita jadikan bilangan pokok teman-teman. 1 kita kali dengan 4 itu 4. 7 kita kurangi dengan 4 sisa 3. 3 ini kita jadikan pembilang. Penyebutnya tetap 4 teman-teman. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/4 itu adalah 1/3/4. 6 ini teman-teman kita tambah dengan 1 itu adalah 7. Jadi santan yang dibutuhkan untuk ketiga kue tersebut adalah 7/3/4 cangkir. Lanjut ke 1D teman-teman. Operasi hitung apa yang kalian gunakan untuk menghitung kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan? Operasi hitung yang kita gunakan adalah operasi penyumlahan bilangan rasional, khususnya dalam bentuk pecahan. Karena teman-teman untuk mencari total seluruh kebutuhan bahan, kita menggabungkan atau menyumlahkan semua takaran bahan dari kue Nagasari, kue talam, dan kue surabi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo berkomunikasi. Komunikasikan pada teman kalian bagaimana kalian menyusun strategi untuk menghitung kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan untuk ketiga resep di atas dengan efektif dan efisien. Nah teman-teman, agar efektif dan efisien, caranya seperti yang kita lakukan di soal A, B, dan C tadi, yaitu dengan cara mengelompokkan bilangan bulat dan pecahannya secara terpisah. Lalu menyumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, baru kemudian pecahannya. Tapi teman-teman, ada juga strategi lain yang mungkin digunakan teman kalian, yaitu dengan mengubah semua pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Cara itu tetap betul juga ya teman-teman. Jadi untuk menyumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Karina membeli 1 kantong kecil tepung beras, 1 kantong gula pasir, dan 1 teko santan. 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. 1 teko santan setara dengan 6/1/2 cangkir santan. Yang A, dengan melakukan estimasi, tentukan ketercukupan bahan-bahan yang dibeli pada tabel berikut. Nah teman-teman, perhatikan tabel untuk bahan yang tersedia. Yang nomor 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. Jadi teman-teman, kita jumlahkan untuk kue Nagasari 1/3/4 cangkir dengan kue talam 2/1/3 cangkir ditambah dengan kue surabi 1/2 cangkir. Itu totalnya 5 cangkir teman-teman. Karena yang tersedia ada 10 cangkir, maka tepung beras ini cukup teman-teman. Untuk kedua, 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. 8/1/2 sendok makan kita tambah dengan 6/1/2 sendok makan ditambah dengan 2 sendok makan teman-teman, itu totalnya 17 sendok makan. Karena yang tersedia ini 20 sendok makan, maka gula pasir ini cukup. Yang ketiga, 1 teko santan setara dengan 6/1/2 cangkir santan.
3 1/2 cangkir kita tambah dengan 2 3/4 cangkir ditambah dengan 1 1/2 cangkir, itu totalnya ada 8 cangkir. Sedangkan yang tersedia ini cuma 6 1/2 cangkir. Jadi untuk santan jawabannya tidak cukup teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut yang B. Lakukan operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung beras, gula pasir, dan santan. Operasi hitung apa yang kalian gunakan? Teman-teman, untuk menentukan ketercukupan bahan digunakan operasi pengurangan. Bahan yang tersedia kita kurangi dengan kebutuhan. Nah teman-teman, pertama kita hitung untuk ketercukupan tepung beras. Stok yang tersedia itu adalah 10 cangkir. Kita cari dulu total kebutuhannya teman-teman. Kue Nagasari itu 1/3/4, kue talam itu 2 1/3, dan kue surabi itu 1/2. Jadi teman-teman, bilangan pokok atau bilangan bulatnya kita kelompokkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita selesaikan dulu untuk bagian pecahannya. Perhatikan teman-teman, pada bagian pecahan penyebutnya tidak sama. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 4, 3, dan 2 adalah 12. 12 kita bagi 4 itu 3 teman-teman. Lalu 3 kita kali dengan 3 itu 9. 12 kita bagi 3 itu 4. 4 kita kali dengan 1 itu 4. 12 kita bagi 2 itu 6. Lalu 6 kita kali dengan 1 itu 6. 1 kita tambah 2 itu 3 teman-teman. 9 ditambah 4 itu 13. 13 ditambah 6 itu 19. Jadi hasilnya adalah 3 19/12. Nah teman-teman, 19/12 ini bisa kita sederhanakan. Kita ubah ke pecahan campuran. 19 dibagi 12 itu dapat 1. Nah angka 1 ini kita jadikan bilangan pokok. Lalu teman-teman, 1 kita kali dengan 12 itu 12. 19 dikurangi 12 itu 7. Sisa 7 ini kita jadikan pembilangnya. Dan penyebutnya tetap 12. Jadi bentuk pecahan campuran dari 19/12 adalah 17/12. Nah teman-teman, 3 kita tambahkan dengan 17/12 itu adalah 47/12. Berarti teman-teman, total kebutuhan tepung beras itu adalah 47/12 cangkir. Nah ini sesuai ya teman-teman dengan hasil estimasi kita yang di soal A tadi. Nah sekarang teman-teman, baru kita cari sisa tepung berasnya teman-teman. Stok bahan tersedia 10 cangkir, kita kurangi dengan total kebutuhan yang baru kita dapat tadi, yaitu 47/12. Perhatikan teman-teman, 10 ini tidak bisa langsung kita kurangi dengan pecahan 47/12. Jadi angka 10 ini kita pecah menjadi pecahan campuran. 10 ini kita pecah dulu teman-teman menjadi 9 tambah 1. Kemudian angka 1 ini teman-teman kita ubah bentuknya menjadi pecahan 12/12. 12/12 itu sama dengan 1 teman-teman. Nah kenapa kita pilih 12/12 teman-teman? Kenapa tidak pilih 1/1? 1/1 itu sama dengan 1 juga kan? Atau 2/2. Nah teman-teman, perhatikan di pengurangannya teman-teman. 47/12 penyebutnya kan 12. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung kurangi dengan lebih senang teman-teman. Jadi angka 10 ini kita ubah menjadi 9 12/12. Langsung kita kurangi teman-teman. Bilangan bulatnya atau bilangan pokoknya langsung kita kurangi dengan bilangan pokok. 9 dikurang 4 itu 5. Kemudian untuk pecahannya teman-teman, 12 kita kurangi 7 itu 5. Jadi hasilnya adalah 5/12 teman-teman. Jadi teman-teman, sisa tepung berasnya adalah 5/12 cangkir. Sekarang kita hitung ketercukupan gula pasir teman-teman. Stok bahan yang tersedia itu adalah 20 sendok makan. Kita hitung dulu total kebutuhannya.
Kue Nagasari itu 8 1/2, kue talam itu 6 1/2, dan kue surabi itu 2. Jadi seperti biasa teman-teman, kita kelompokkan bilangan pokok dan pecahannya. 8 tambah 6 itu 14 teman-teman, 14 tambah 2 itu adalah 16. 1/2 ditambah 1/2, karena penyebutnya sudah sama-sama 2 teman-teman, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 itu 2 teman-teman, 2 dibagi 2 itu adalah 1. 16 ditambah 1 itu sama dengan 17 teman-teman. Jadi total kebutuhan gula pasir adalah 17 sendok makan. Sekarang baru kita cari sisa gula pasirnya teman-teman. Stok bahan tersedia 20 sendok makan, kita kurangi dengan total kebutuhan 17 sendok makan. Sama dengan 3 sendok makan teman-teman. Jadi sisa gula pasir adalah 3 sendok makan. Nah teman-teman, sekarang kita hitung ketercukupan santan. Stok santan yang tersedia adalah 6 1/2 cangkir. Kita hitung dulu total kebutuhannya teman-teman. Kue Nagasari itu 3 1/2 cangkir, kue talam itu 2 3/4 cangkir, dan kue surabi itu 1 1/2 cangkir. Jadi teman-teman, seperti biasa kita kelompokkan dulu bilangan pokoknya dan bilangan pecahannya. Perhatikan teman-teman, penyebutnya tidak sama, kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4 teman-teman. 4 kita bagi dengan 2 itu 2. 2 kita kali dengan 1 itu 2. 4 kita bagi dengan 4 itu 1. 1 kita kali dengan 3 itu 3. 4 kita bagi dengan 2 itu 2. 2 kita kali dengan 1 itu 2. 3 ditambah 2 itu 5 teman-teman, ditambah 1 jadi 6. 2 ditambah 3 itu 5, 5 ditambah 2 itu 7. Jadi pecahannya menjadi 7/4 teman-teman. 7/4 ini kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 3/4. Caranya sama teman-teman seperti kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran tadi. 6 kita tambah dengan 1 3/4 itu adalah 7 3/4. Jadi total kebutuhan santan adalah 7 3/4 cangkir teman-teman. Sekarang kita cari sisa santannya teman-teman. Stok santan yang tersedia adalah 6 1/2 cangkir. Kita kurangi dengan total kebutuhan 7 3/4 cangkir. Kita cari KPK dari 2 dan 4 teman-teman. KPK-nya adalah 4. 4 kita bagi dengan 2 itu 2. 2 kita kali dengan 1 itu 2. 4 kita bagi 4 itu 1. 1 dikali 3 itu 3. 6 kita kurangi dengan 7 itu negatif 1 teman-teman. 2 kita kurangi dengan 3 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1/4 itu adalah negatif 1 1/4. Nah teman-teman, jadi hasilnya adalah negatif 1 1/4. Berarti untuk santan ini tidak cukup teman-teman, kita masih kurang 1 1/4 cangkir. Nah hasil ini sesuai dengan estimasi kita yang di nomor 2A tadi teman-teman. Jangan lupa teman-teman kita tulis operasi hitung yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Yang C, apakah ada bahan yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Dari hasil perhitungan kita tadi teman-teman, bahan yang tersisa ada 2, tepung beras dan gula pasir. Tepung beras tersisa 5/12 cangkir dan gula pasir tersisa 3 sendok makan. Yang D, apakah ada bahan yang kurang? Berapa banyak kekurangannya? Dari hasil perhitungan kita tadi teman-teman, bahan yang kurang adalah santan. Kekurangannya adalah 1 1/4 cangkir. Nah teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita untuk eksplorasi 2.5. Semoga penjelasannya gampang dipahami dan makin membantu teman-teman dalam menguasai penjumlahan serta pengurangan pecahan. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.